Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo buka suara perihal surat laporan divisinya sebelum ia dipecat. Surat itu berisikan daftar pejabat Polri yang menerima aliran dana mafia tambang. Termasuk ia membenarkan adanya dugaan keterlibatan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Hal itu menurut Sambo sesuai dengan surat laporan hasil penyelidikan yang pernah ditandatanganinya. Adapun surat laporan hasil penyelidikan itu terdaftar tanggal 7 April 2022. Surat itu pun telah ditembuskan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Namun begitu, Sambo masih enggan merinci mengenai keterlibatan Komjen Agus dan sejumlah nama oknum anggota Polri lainnya di kasus tersebut. Dia meminta awak media untuk bertanya kepada pejabat yang berwenang. Atas pengakuan Verdi Sambo ini, anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Santoso meminta agar Polri segera bertindak, mengusut tuntas dugaan keterlibatan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Santoso menegaskan sudah seharusnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menindak tegas bagi anggota Polri yang menyimpang. Kendati demikian, ia meminta penyelidikan tidak hanya kepada Kabareskrim, melainkan bagi seluruh anggota Polri yang terindikasi pada aliran dana tambang ilegal. Sebelumnya, beredar surat laporan hasil penyelidikan atau LHP yang ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dari Kepala Divisi Propam Polri saat itu, yakni Verdi Sambo. Dalam dokumen poin H tertulis Aibtu Ismail Bolong memberikan uang koordinasi ke Bareskrim Polri, diserahkan kepada Kombes berinisial BH selaku Kasubdit 5 ditipiter sebanyak 3 kali, yaitu bulan Oktober, November, dan Desember 2021, sebesar 3 miliar rupiah tiap bulan untuk dibagikan di ditipiter Bareskrim. Selain itu juga memberikan uang koordinasi kepada Komjen Agus Andrianto, selaku Kabareskrim Polri secara langsung di ruang kerja Kabareskrim dalam bentuk dolar Amerika Serikat sebanyak 3 kali, yaitu Oktober, November, dan Desember 2021 sebesar 2 miliar rupiah. Sementara itu, kesimpulan laporan hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta bahwa di wilayah hukum Polda Kalimantan Timur terdapat beberapa penambangan batu bara ilegal yang tidak dilengkapi izin usaha penambangan atau IUP. Namun, tidak dilakukan upaya tindak hukum dari Polsek, Polres, Polda Kalimantan Timur, dan Bareskrim karena adanya uang koordinasi dari para pengusaha tambang ilegal. Selain itu, ada kedekatan Tan Paulin dan Leni Tulus dengan pejabat Polda Kalimantan Timur. Tidak hanya itu, video pengakuan Ismail Bolong terkait tambang ilegal ini pun juga sempat beredar luas. Namun, Polri sendiri hingga saat ini masih bungkam terkait dugaan adanya keterlibatan Komjen Agus Andrianto dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.